Krisis keuangan global mempengaruhi kondisi perbankan di Indonesia. Dampak krisis keuangan yang terjadi menyebabkan terganggunya kinerja keuangan perbankan. Setelah krisis di tahun 2008, sebenarnya menunjukkan kondisi perekonomian mulai mengalami perbaikan. Ketahanan perekonomian Indonesia dari pengaruh krisis ekonomi global tidak terlepas dari peran UMKM, karena sumber bahan baku lebih mengandalkan dari sumber domestik serta berasal dari pasar domestik. Bank mengandalkan bisnisnya di bidang perkreditan dalam menjangkau dunia usaha. Dunia usaha yang berada di daerah pedesaan seperti petani, peternak, nelayan, pedagang, pengrajin, serta pengusaha kecil lainnya. Pada umumnya, memerlukan kredit dalam jumlah yang terbatas. Kebutuhan masyarakat yang mendesak seringkali membuat kesulitan dalam penyediaan dana. Masyarakat memerlukan uluran tangan dalam memenuhi kebutuhan akan modal untuk dapat mengembangkan usaha mereka. Diperlukan bank khusus yang dapat melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang relatif mudah dan sesederhana mungkin. Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat BPR menempati peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam UMKM. Salah satu kunci sukses BPR dalam memberikan pelayanan adalah lokasi BPR yang dekat dengan masyarakat, prosedur yang sederhana, mengutamakan pendekatan personal, serta fleksibel dalam pola dan model pinjaman. Perbankan diharapkan dapat menyalurkan simpanan dalam bentuk kredit guna menunjang perekonomian nasional sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan lancar. Bank yang memiliki kelebihan dana akan menyalurkan dananya ke pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua dana yang dihimpun dari masyarakat bisa tersalurkan dengan baik, dan penyaluran kredit terhadap masyarakat sering mengalami kredit bermasalah. Penyaluran kredit pada BPR terdapat 3 jenis penggunaannya, antara lain kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi. Kredit modal kerja bertujuan memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan, baik sektor perusahaan besar maupun usaha kecil. Pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, rumah makan, jasa-jasa, dan lainnya. Pertumbuhan kredit konsumsi hampir mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga mampu melebihi jumlah penyaluran kredit modal kerja. Kredit konsumsi dianggap tepat bagi kreditur terutama yang masih memiliki banyak kendala dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Kehadiran fasilitas kredit yang disediakan oleh bank akan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembelian. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidup masyarakat. Mengandalkan gaji saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa perekonomian sekarang. Kredit investasi masih tergolong rendah penyaluran kreditnya, karena minat masyarakat akan investasi masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, akan kredit semakin meningkat. Hasil penelitian Kusnandar 2012 melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit UMKM oleh perbankan di Indonesia dengan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio capital adequate ratio atau CAR dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Sedangkan non-performing loan atau NPL, dana pihak ketiga, inflasi berpengaruh positif dan signifikan. Variabel makroekonomi yang stabil menjadi faktor pendorong pemberian kredit UMKM. Hasil penelitian Hasan 2006 mengenai analisis pengaruh variabel-variabel kesehatan bank dan tingkat suku bunga terhadap penyaluran kredit BPR di Sulawesi Selatan bahwa ROA, BOPO, dan
tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. LDR berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit. CAR dan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit BPR. Hasil penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini mencoba untuk menganalisis faktor-faktor penentu tingkat penyaluran kredit di BPR konvensional di Indonesia. Krisis keuangan global membawa dampak terhadap melambatnya laju perekonomian. Perbaikan ekonomi Indonesia setelah pasca krisis di tahun 2008 masih terdapat permasalahan pada penyaluran kredit di perbankan. Penyaluran kredit perbankan masih jauh di bawah kapasitas perbankan yang sesungguhnya. Kondisi penyaluran kredit di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan dari tahun ke tahun. Bank lebih dulu melihat kondisi internal agar bank dapat sewaktu-waktu dapat menyalurkan kredit yang diminati, meskipun bukan merupakan kondisi perkembangan jumlah penyaluran kredit. Kredit perbankan masih menjadi sumber permodalan satu-satunya di Indonesia. Jumlah kredit yang diluncurkan perbankan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, di mana pergerakan naik dan turunnya kredit dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, BPR harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, karena BPR memiliki resiko yang tinggi. Penyaluran kredit BPR mengalami fluktuasi yang tidak konsisten dengan pertumbuhan sumber dana dari masyarakat yang cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian, BPR masih menjadi pilihan masyarakat. Kesulitan dalam mengakses dana dari bank karena masyarakat umumnya tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Kegiatan usaha BPR ditujukan untuk melayani usaha kecil di masyarakat. Meskipun perkembangannya, jumlah penyaluran kredit di BPR masih rendah dibanding bank umum lainnya. Peran BPR sebagai lembaga intermediasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat diharapkan mampu meningkatkan daya saing BPR dibandingkan dengan bank lainnya, dan terus mendorong pertumbuhan UMKM untuk dapat berkontribusi terhadap perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riris Lutfiani akan memaparkan bagian metodologi penelitian. Untuk penelitian kali ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja keuangan BPR konvensional di seluruh Indonesia secara agregat. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data statistik perbankan Indonesia, Bank Indonesia Jakarta, dan situs di website www.bi.go.id. Data diambil melalui pengumpulan data sekunder yang tersedia di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering kita sebut dengan istilah OJK. Nah, untuk data terdiri dari data time series, yaitu selama 6 tahun berturut-turut secara bulanan dari BPR konvensional di Indonesia secara agregat yang jumlahnya sebanyak 1.636 jumlah BPR terakhir pada tahun 2014 yang diperoleh dari statistik perbankan Indonesia, Bank Indonesia. Untuk data tersebut, penyaluran kredit bulanan mulai pada tahun 2009 sampai Maret tahun 2015. Data yang dikumpulkan dilakukan analisis deskriptif yang sebelum itu dilakukan pengujian hipotesis. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Penyaluran kredit dalam hal ini dirumuskan sebagai berikut. YT sama dengan A plus B1 DPK plus B2 NPL plus B3 SBK plus B4 LDR plus B5 BOPO dan B6 ROA plus E. Nah, untuk Y adalah jumlah penyaluran kredit, A dan B adalah koefisien regresi, dan E adalah error term. Sedangkan untuk DPK, NPL, suku bunga kredit atau SBK, LDR, BOPO, dan juga ROA adalah variabel yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Nah, dalam menganalisis
analisis faktor penentu nilai penyaluran kredit ini, sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda yang digunakan ini tidak terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi. Nah, jika semua sudah terpenuhi, maka model analisis ini layak untuk digunakan. Selanjutnya yaitu metode analisis. Yang digunakan untuk menguji gejala penyimpangan asumsi klasik adalah metode-metode analisis yang dikemukakan oleh Gujarati tahun 95. Setelah melakukan uji prasyarat dan juga hasil uji prasyarat menunjukkan hal yang bagus, maka bisa dilanjutkan dengan melakukan analisis regresi. Selanjutnya, mengingat pada tahun 2008 pasca krisis, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lamban akan berimbas pada kinerja perbankan. Karena pada sektor perekonomian yang mengalami masalah akan berdampak terhadap fungsi intermediasi perbankan. Karena apa? Perbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian suatu negara. Karena memiliki fungsi intermediasi antara pemilik modal dengan pengguna dana pihak ketiga yang dipercaya. Nah, untuk besarnya jumlah kredit tidak terbatas dan tidak terlepas dari kondisi internal bank itu sendiri, khususnya kondisi kinerja keuangan. Untuk kinerja bank merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasional. Salah satunya adalah penyaluran kredit. Nah, untuk penyaluran kredit pada BPR dapat mendukung kegiatan usaha dalam kinerja keuangan. Nah, untuk pertumbuhan penyaluran BPR periode tahun 2009 sampai dengan 2014 mengalami fluktuatif. Tren pertumbuhan kredit pada bank tersebut sulit menjaga kestabilan karena mengalami pertumbuhan kredit melambat. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh kinerja perbankan yang berhubungan dengan jumlah penyaluran kredit. Nah, selanjutnya untuk simpanan masyarakat memiliki hubungan yang kuat dengan penyaluran kredit. Bank akan mengupayakan penyaluran kredit dikarenakan simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga semakin meningkat. Hal ini mengingat semakin banyaknya dana yang berkumpul atau terkumpul dari masyarakat dan membayar bunga simpanan kepada masyarakat. Dengan hal tersebut, bank akan mengupayakan hal tersebut dengan mengimbangi dengan cara mendapatkan bunga dari kredit yang tadi disalurkan. Nah, selanjutnya, menurunnya penyaluran kredit dapat disebabkan adanya NPL atau kredit macet. Untuk rasio NPL yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa resiko kredit ditanggung BPR akan menyebabkan penurunan penyaluran kredit. Jika kredit bermasalah akan menyebabkan perputaran uang akan menjadi lambat. Penilaian maksimum nilai NPL adalah sebesar 5%. Apabila batas tersebut melebihi ambang batas 5%, maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat. Nah, pada suku bunga kredit BPR akan berdampak pada penurunan penyaluran kredit kepada masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan karena masyarakat akan mempertimbangkan untuk mengajukan kredit mengingat tingkat suku bunga yang akan berpengaruh pada jumlah pembayaran yang tinggi pula. Nah, untuk kondisi tersebut disebabkan karena masyarakat akan mempertimbangkan untuk mengajukan kredit mengingat tingkat suku bunga yang akan berpengaruh pada jumlah pembayaran yang tinggi pula. Nah, terjadinya penurunan jumlah masyarakat dalam pengajuan kredit dan akan menyebabkan masyarakat akan beralih kepada bank lain. Nah, selanjutnya untuk Loan to Deposit Ratio atau LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Nah, semakin rendah rasio LDR, maka semakin rendah pula tingkat penyaluran kredit. Tingkat rasio LDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sekitar 85 sampai 110%. Untuk rasio yang berada di bawah atau di atas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia mengindikasikan bahwa bank tersebut tidak sehat. Selanjutnya untuk rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau yang sering kita sebut dengan istilah BOPO. Nah, ini digunakan untuk mengatur tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Rasio BOPO meningkat berarti bank tersebut kurang berhasil dalam mendistribusikan biayanya untuk menghasilkan pendapatan.
Nah, Bank Indonesia sendiri telah menetapkan besarnya BOPO adalah 60 hingga 70%. Karena jika rasio BOPO melebihi 60-70%, maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasionalnya. Untuk ROA atau Return of Asset merupakan tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki. Apabila semakin besar laba yang dihasilkan, berarti bank sudah efektif dalam mengolah asetnya. Oleh sebab itu, bank akan lebih mudah dalam memberikan persetujuan terhadap kredit yang diajukan oleh nasabah karena tingkat kemampuan bank menghasilkan laba itu sudah naik. Apabila bank dalam kondisi bermasalah, maka kegiatan operasional bank akan terganggu, termasuk juga pada kegiatan bank dalam penyaluran kredit. Nah, oleh sebab itu, adanya evaluasi faktor yang memengaruhi penyaluran kredit pada BPR perlu dilakukan sebagai masukan bagi bank yang diharapkan dapat menjaga ketidakstabilan penyaluran kredit terkait kinerja keuangan BPR, sehingga memiliki kekuatan dalam menghadapi persaingan dengan bank-bank yang lain, serta implikasi manajerial yang dapat meningkatkan produktivitas perbankan dalam penyaluran kredit. Nah, untuk aktivitas penyaluran kredit mulai mengalami penurunan sejak krisis tahun 2008 di Indonesia. BPR konvensional dari uraian di atas dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka menjadi variabel-variabel di dalam penelitian ini adalah variabel DPK, variabel NPL, SBK, LDR, BOPO, dan juga ROA yang merupakan sebagai variabel independen atau variabel bebas dan penyaluran kredit sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Perkenalkan, nama saya Niken Ayenitias. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil deskripsi statistik indikator kinerja BPR. Analisis data statistik deskriptif yang menjabarkan hasil perhitungan nilai rata-rata, standar defisiasi, nilai minimum dan nilai maksimum dari rasio NPL, rasio suku bunga kredit, rasio LDR, rasio BOPO, rasio ROA, dan dana pihak ketiga selama periode 2009 hingga Maret 2015. Dana pihak ketiga yang berupa tabungan dan deposito ini dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk yang ditawarkan ke masyarakat. Dana pihak ketiga pada BPR juga mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Jumlah dana pihak ketiga yang mengalami peningkatan disebabkan tingkat kepercayaan dari masyarakat pun semakin baik. Besarnya rasio NPL atau kredit bermasalah yang disalurkan BPR mengalami sedikit penurunan dari waktu ke waktu. Artinya, NPL dari BPR konvensional ini walaupun menurun tetapi masih lebih besar dibandingkan dengan kriteria standar BI. Nilai NPL yang tinggi akan menyebabkan dana yang disalurkan melalui kredit juga akan semakin berkurang karena bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar. Besaran suku bunga kredit BPR cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2009 hingga 2013. Fluktuasi suku bunga akan mempengaruhi permintaan akan kredit. Semakin rendah tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan oleh BPR akan menyebabkan nasabah lebih tertarik untuk menggunakan jasa pelayanan perbankan atau sebaliknya. LDR pada BPR mengalami fluktuasi dari tahun 2009 hingga tahun 2014. LDR juga berkaitan dengan penyaluran kredit sebab dari kegiatan inilah bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, membayar kembali semua deposan yang mengambil uang sewaktu-waktu, serta memenuhi permintaan kredit yang telah diajukan. Selanjutnya, rasio BOPO yang digunakan untuk mengukur apakah manajemen bank telah menggunakan semua faktor produksinya secara efektif dan efisien. Adanya penurunan berturut-turut rasio BOPO. Tingkat rasio BOPO di BPR konvensional juga masih di bawah kriteria minimal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia.
yaitu sebesar 60 sampai dengan 70%. Tingkat rasio BOPO akan menurunkan tingkat penyaluran kredit. Selanjutnya, return on asset atau ROA adalah rasio yang mengatur kemampuan manajemen bank mengelola keseluruhan asetnya dalam memperoleh laba. Rasio ROA BPR konvensional mengalami peningkatan. Tingkat rasio ROA di BPR yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 2%. Artinya, ROA BPR sudah lebih tinggi dari syarat minimal Bank Indonesia. Semakin meningkat kegiatan usaha perbankan dapat meningkatkan penyaluran kredit pada masyarakat. Pihak masyarakat mengetahui bahwa kredit berperan penting dalam mencukupi kebutuhan modal dalam membiayai kehidupan operasionalnya. Pentingnya peranan kredit akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, maka perlu diketahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyaluran kredit. Hasil olahan pengujian secara parsial atau UJT yang disajikan pada tabel titik 5. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran kredit sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel nilai F hitung sebesar 12328,95 dengan nilai probability sebesar 0,000 dan nilai adjust R square sebesar 99,91% yang ditunjukkan pada tabel 5, yang berarti bahwa model yang digunakan mampu menjelaskan bahwa seluruh variabel independen yaitu DPK, NPL, SBK, LDR, BOPO, dan ROA secara bersama-sama memiliki keterkaitan yang erat dengan variabel penyaluran kredit sebesar 99,91% dan sisanya sebesar 0,09% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai Durbin-Weston juga tidak menunjukkan adanya autokorelasi, sehingga secara umum model dapat dikatakan tidak mengalami penyimpangan asumsi klasik. Hasil estimasi NPL pada BPR sesuai dengan hipotesis, di mana koefisien variabel bebas NPL hasil olahan data sebesar negatif 0,004839 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 menunjukkan bahwa variabel NPL berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan NPL akan menyebabkan terjadinya penurunan penyaluran kredit secara signifikan. Rasio NPL yang tinggi akan menjadi pertimbangan bagi BPR dalam penyaluran kredit. Akibat tingginya rasio NPL, perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Dengan tingginya nilai NPL, maka BPR semestinya lebih berhati-hati dalam menyeleksi masyarakat yang akan mengajukan kredit, sehingga dapat menekan terjadinya kemacetan dalam penyaluran kredit. Hasil estimasi suku bunga kredit pada BPR sesuai dengan hipotesis, di mana koefisien suku bunga kredit sebesar negatif 0,00728 dengan nilai probabilitas sebesar 0,014 menunjukkan bahwa suku bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Semakin tinggi suku bunga kredit, maka semakin menurun jumlah permintaan masyarakat akan kredit. Tingginya dukungan kredit perbankan terhadap sektor real semakin nyata bahwa ekspansi kredit lebih mengarah pada kredit modal kerja. BPR lebih memperhatikan kredit ke sektor modal kerja kepada pedagang besar dan eceran, pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan, jasa, industri pengolahan, dan transportasi. Besarnya risiko yang dihadapi nasabah menjadikan suku bunga kredit modal kerja semakin tinggi. Hal ini tidak mengurangi minat masyarakat dalam menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperbaiki kebutuhan ekonomi nasabah. Pertumbuhan minat masyarakat akan kredit konsumsi di BPR semakin mengalami peningkatan yang lebih cepat. Hal ini disebabkan karena suku bunga kredit konsumsi yang mengalami penurunan, syarat yang lebih mudah dan sederhana, serta kecilnya risiko yang dihasilkan. Kredit investasi merupakan kredit yang lebih sedikit diminati masyarakat.
karena jangka waktu yang panjang dan besarnya dana yang disalurkan sehingga BPR tidak mampu menyalurkan biaya besar dan berisiko tinggi, dan juga masih terbatasnya pengetahuan masyarakat akan investasi. Tingkat suku bunga kredit investasi lebih tinggi dikarenakan risiko yang ditimbulkan juga lebih besar. Pada kondisi normal, kenaikan suku bunga simpanan akan diikuti oleh kenaikan suku bunga pinjaman, sehingga pada akhirnya suku bunga pinjaman lebih tinggi daripada suku bunga simpanan yang nantinya akan menyebabkan bank memperoleh laba dari kegiatan tersebut. LDR merupakan rasio dari besarnya dana kredit yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga dan modal bank. LDR berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyaluran kredit apabila koefisien variabel LDR sebesar 0,0251 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 dengan asumsi bahwa nilai LDR pengkreditan rakyat menandakan bahwa orang tersebut mampu menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, khususnya ke sektor UMKM agar lebih efektif. Bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan apabila tidak menyalurkan dananya. Nilai LDR ideal sebesar 85-110%, sedangkan nilai rata-rata rasio LDR Bank Pengkreditan Rakyat sebesar 81,98%. BOPO berpengaruh signifikan terhadap nilai penyaluran kredit apabila koefisien variabel BOPO sebesar minus 0,000630 dengan nilai probabilitas sebesar 0,026. Nilai BOPO yang ideal sebesar 60-70%, sedangkan rata-rata nilai rasio BOPO BPR konvensional adalah sebesar 80,74%. Rasio ini tergolong tinggi sehingga DPR menjadi tidak efisien pendapatan operasional yang diperoleh BPR dalam menjalankan aktivitas bank antara lain pendapatan bunga kredit sebesar 3,66 miliar, pendapatan dari profesi kredit sebesar 261 juta, pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain berupa deposito sebesar 213 juta dan pendapatan lainnya sebesar 215 juta. Menurut Bank Indonesia 2015, pendapatan operasional Bank Pengkreditan Rakyat yang berpengaruh yaitu pendapatan bunga kredit sebesar 3,66 miliar. Menurut Bank Indonesia tahun 2015, dalam penelitian ini biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan aktivitas usaha pokoknya seperti tingginya biaya bunga dalam bentuk deposito berjangka sebesar 1,01 miliar, biaya tenaga kerja berupa gaji dan upah sebesar 818 juta, beban bunga pinjaman yang diterima dari bank lain sebesar 3,82 juta, dan biaya penyisian penghapusan aset produktif sebesar 234 juta, beban bunga barang dan jasa sebesar 229 juta, beban bunga tabungan sebesar 205 juta, biaya operasional yang paling berpengaruh terhadap kinerja bank yaitu tingginya biaya bunga dalam bentuk deposito berjangka sebesar 1,01 miliar. Hal ini dikarenakan pihak account officer menagih kredit ke tempat usaha nasabah sehingga biaya operasional menjadi tinggi dengan asumsi bahwa tingginya beban operasional, bank akan menurunkan laba dan selanjutnya berdampak pada menurunnya penyaluran kredit. Digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Estimasi ROA pada Bank Pengkreditan Rakyat menunjukkan bahwa pengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit dalam hipotesisnya, sedangkan dalam hasil penelitian ini, koefisien variabel ROA sebesar minus 0,00027 dengan nilai probabilitas sebesar 0,828 pada A sebesar 5% dengan asumsi bahwa secara statistik ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyaluran kredit laba yang didapatkan. Hal ini dipakai untuk memenuhi kewajiban bank terhadap pemegang saham penilaian kerja dan meningkatkan investasi bank yang semakin tinggi
Laba yang dimiliki oleh suatu bank membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga memperoleh kesempatan untuk lebih banyak dalam menyalurkan kredit. Dengan asumsi bahwa bank memaksimalkan dalam pengelolaan aset, maka akan semakin besar pula laba yang diperoleh, sehingga akan berdampak pada peningkatan penyaluran kredit. Dalam hasil penelitian ini, sumber dana yang mendominasi penyaluran kredit adalah DPK, dan pengaruh ROA sebagai indikator profitabilitas tidak terlalu kuat terhadap penyaluran kredit. Oleh bank, rata-rata yang terjadi pada Bank Pengkreditan Rakyat sebesar 3,26%. Rasio ini dinilai cukup tinggi dan telah melewati batas toleransi yang Bank Indonesia terapkan, yaitu 2%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Bank Pengkreditan Rakyat mengalami masalah dalam hal meningkatkan laba atau profitabilitas maupun dalam hal tingkat efisiensi usaha yang dicapai. Hasil koefisien variabel DPK sebesar 0,003873 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000. Artinya, DPK berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penyaluran kredit. DPK berupa tabungan dan deposito merupakan simpanan Bank Pengkreditan Rakyat yang masih didominasi oleh tabungan berjangka waktu pendek. Dan nominal besar peningkatan simpanan bank akan meningkatkan DPK. Dalam penyaluran kredit, hal ini menarik minat masyarakat yang disebabkan oleh suku bunga simpanan yang tinggi. Nilai rata-rata jumlah DPK pada penelitian ini sebesar 38,89 triliun. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan DPK yang pernah dicapai oleh Bank Pengkreditan Rakyat pada bulan Januari tahun 2009, yaitu sebesar 21,53 triliun. Jumlah maksimal yang pernah dicapai oleh DPR sebesar 60,54 triliun pada bulan Maret tahun 2015. Jumlah IPK yang semakin tinggi dikarenakan banyaknya dana yang dihimpun dari masyarakat. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat. Selanjutnya adalah implikasi manajerial. Bagi BPR, tinggi suku bunga pinjaman itu dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan dana. Nah, sehingga pada akhirnya calon nasabah ini tidak mau mengajukan kredit kepada bank tersebut. Nah, bahkan para nasabah ini bahkan memilih ke bank lain yang menawarkan kredit yang lebih rendah. Nah, suku bunga pinjaman ini sebaiknya berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat disalurkan dan juga menetapkan suku bunga pinjaman yang dapat menarik minat masyarakat untuk menabung. Nah, baik, mengingat rasio NPL yang masih tinggi, sebaiknya pihak bank dapat berhati-hati dalam menyeleksi masyarakat yang akan mengajukan kredit. Nah, untuk memperbaiki rasio NPL ini bisa dilakukan dengan menagih kredit yang tertunggak pada beberapa bulan. Nah, rasio LDR pada BPR belum memenuhi standar Bank Indonesia. BPR perlu meningkatkan lagi penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Alokasi kredit UMKM harus lebih besar. Nah, itu dikarenakan pertumbuhan kredit perbankan setiap tahunnya mengalami perkembangan. BPR sebaiknya lebih menjangkau masyarakat ke daerah-daerah yang potensial namun belum pernah tergarap di sektor perbankan. Nah, tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasionalnya atau bisa disebut BOPO itu harus lebih efisien karena belum sesuai standar Bank Indonesia. Sebaiknya bank lebih efisien dalam membiayai operasional BPR dan meningkatkan pendapatan operasional BPR. Perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko untuk mengantisipasi adanya risiko yang mungkin ditimbulkan dan meningkatkan kinerja dari manajemen perbankan itu sendiri. Nah, baik, dari jurnal pertama, kesimpulannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyaluran kredit pada BPR konvensional di Indonesia adalah NPL, suku bunga kredit, LDR, BOPO, ROA, dan DPK.
Variabel NPL, suku bunga kredit, dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan variabel LDR dan DBK berpengaruh positif signifikan. Faktor NPL merupakan faktor paling berpengaruh terhadap tingkat penyaluran kredit. Oleh karenanya, BPR agar lebih berhati-hati dalam menyeleksi calon nasabah. Selain itu, BPR lebih fokus menagih kredit yang tertunggak pada beberapa bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Resiko Pembiayaan dan Determinannya pada Perbankan Syariah di Indonesia. Risiko perbankan yang paling esensial sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi intermediasi yaitu risiko kredit atau credit risk, atau dalam istilah perbankan syariah sering disebut sebagai risiko pembiayaan atau financing risk. Risiko kredit merupakan potensi kerugian bagi bank yang terjadi ketika nasabah peminjam atau nasabah yang menerima pembiayaan tidak dapat membayar kewajibannya kepada bank. Risiko kredit merupakan sumber risiko yang paling dominan di industri perbankan, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat rasio kredit yaitu rasio non-performing loan atau NPL untuk perbankan konvensional dan non-performing financing atau NPF untuk perbankan syariah. Perkembangan rasio NPF Bank Umum Syariah lebih tinggi daripada rasio NPL Bank Umum konvensional, sebagaimana terlihat pada gambar 1. Sejak Maret 2010 sampai dengan Juni 2016, secara agregat, rasio NPF Bank Umum Syariah selalu lebih besar daripada rasio NPL Bank Umum konvensional. Bahkan, dalam 2 tahun terakhir, rasio NPF Bank Umum Syariah mencapai hampir 2 kali lipat dari rasio NPL Bank Umum konvensional. Pada posisi Juni 2016, rasio NPF Bank Umum Syariah mencapai 5,68%, sementara rasio NPL Bank Umum konvensional hanya sebesar 2,95%. Data tersebut menunjukkan suatu gejala yang cukup mengkhawatirkan mengenai risiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Kekhawatiran itu didasarkan pada kondisi bahwa kinerja rasio NPF perbankan syariah dapat mengirimkan sinyal yang lebih cepat mengenai terjadinya krisis keuangan dibandingkan perbankan konvensional. Hal tersebut sangat wajar karena perbankan syariah antara lain menggunakan konsep bagi hasil atau profit and loss sharing daripada konsep bunga atau riba. Di samping itu, perbankan syariah juga memiliki prinsip bahwa suatu transaksi harus didasarkan pada transaksi ekonomi yang real dan melibatkan aset yang berwujud. Dengan demikian, melihat rasio NPF yang relatif tinggi tersebut, terdapat indikasi yang cukup kuat bahwa kinerja sektor real saat ini sedang mengalami penurunan. Permasalahan pada sektor real akan berpengaruh pada permasalahan di sektor keuangan, khususnya perbankan. Hal tersebut karena banyak pelaku usaha maupun rumah tangga yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari perbankan. Berbagai permasalahan makroekonomi mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli dan penurunan kemampuan membayar masyarakat terhadap kewajiban kepada perbankan, dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan risiko pembiayaan perbankan syariah. Secara individual, dampak penurunan sektor real akan dirasakan berbeda untuk setiap bank syariah. Faktanya, beberapa bank syariah dapat menjaga rasio NPF pada tingkat yang relatif kecil. Fakta tersebut menunjukkan bahwa variabel spesifik individual bank juga memiliki pengaruh tersendiri terhadap rasio NPF. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai hubungan dan signifikansi pengaruh variabel makroekonomi dan variabel spesifik bank terhadap risiko pembiayaan industri perbankan syariah yang diwakili oleh 11 bank umum syariah, baik dalam periode secara umum maupun pada saat kinerja perekonomian sedang menurun.
Di samping itu, penelitian ini juga mengusulkan rekomendasi kebijakan manajemen risiko yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dan regulator agar risiko pembiayaan tetap terjaga pada tingkat yang relatif rendah. Kemudian dalam metode penelitiannya, data yang digunakan terdiri dari data makroekonomi dan data spesifik bank secara individual. Data makroekonomi diperoleh dari publikasi dan statistik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan data variabel spesifik bank diperoleh dari laporan bank secara individual yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara online. Di samping itu, terdapat data hasil olahan otoritas jasa keuangan, khususnya data kinerja perbankan, yaitu data rasio NPF, CAR, dan ROA. Perbankan syariah sebagai objek penelitian ini diwakili oleh 11 bank umum syariah dan Harrison Time Series mengambil 2 periode waktu sesuai dengan tujuan penelitian. Periode yang pertama yaitu dari bulan Desember 2011 sampai dengan Juni 2016, yaitu selama 55 bulan dengan kurun waktu tanpa pembatasan tertentu. Kemudian periode yang kedua yaitu dari bulan Februari 2013 sampai dengan Januari 2015, yaitu selama 24 bulan dengan pembatasan pada saat kinerja perekonomian sedang menurun. Penelitian ini yaitu jenis penelitian yang menggunakan data sekunder yang diawali dengan pernyataan teori yang menggambarkan hubungan antar variabel ekonomi yang akan dianalisis berdasarkan teori ekonomi yang cocok dan diyakini mampu menjelaskan perilaku fenomena ekonomi yang akan dianalisis. Pernyataan ekonomi tersebut selanjutnya dituliskan dalam bentuk model teoritis dengan pendekatan ekonometrika. Selanjutnya, data dari variabel-variabel penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan estimasi model menggunakan metode regresi data panel. Dari segi jenis data, regresi data panel memiliki jenis data cross-section dan time series. Sifat cross-section data ditunjukkan oleh data yang terdiri lebih dari satu entitas. Sedangkan sifat time series ditunjukkan oleh setiap individu memiliki lebih dari satu pengamatan waktu. Tahapan regresi data panel yaitu pertama-tama melakukan estimasi model dengan 3 alternatif pendekatan. Yang pertama menggunakan pool least square atau PLS, kemudian fixed effect model FEM, dan random effect model atau REM. Selanjutnya, melakukan pemilihan model melalui pengujian, yaitu melalui co-test dengan memilih antara model PLS dan FEM. Kemudian Hausman test, yaitu memilih antara model FEM dan REM, dan Lagrange multiplier test atau memilih antara model PLS dan REM. Kemudian melakukan pengujian asumsi dan kesesuaian model, khususnya pengujian terhadap multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Terakhir, interpretasi hasil model empiris, yaitu dari persamaan regresi, hasil uji F, uji T, R kuadrat, dan adjust R kuadrat. Adapun pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Stata 3.0 dan Microsoft Excel. Berdasarkan pengujian awal pada data perbankan syariah untuk melihat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Hasil profil rasio NPF Boost. Jadi trend rasio pada NPF Boost ini terus mengalami peningkatan ya, terutama pada bulan Desember 2012 dan juga setelahnya, yaitu NPF Boost-nya itu tertinggi pada bulan Mei 2016 yaitu sebesar 6,17%. Sementara itu per Juni 2016 rasio NPF Boost adalah sebesar 5,68%. Adapun profil rasio NPF Boost per Juni 2016 adalah sebagaimana gambar 3.
Dari gambar tersebut kita bisa melihat terdapat 5 bus yang memiliki rasio NPF di atas 5% yang menyebabkan rasio NPF bus secara agregat mencapai 5,68%. Salah satu sumber risiko pembiayaan untuk kelima bus tersebut adalah relatif tinggi. Dan beberapa sektor itu perlu diperhatikan seperti pertambangan, penggalian, perdagangan besar dan eceran, serta sektor listrik dan juga air, seperti gas juga, dan juga sektor industri pengolahan. Di samping itu juga memiliki tingkat konsentrasi yang relatif tinggi terhadap debitur. Hasil estimasi data panel dengan pendekatan PLS, FEM, dan REM yang dapat dilihat pada tabel 1. Dengan yang pertama itu menggunakan uji pemilihan model. Uji pemilihan model ini model FEM. Jadi menunjukkan bahwa secara bersama-sama koefisien regresi memiliki nilai yang signifikan berbeda dari 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan model cukup baik. Sementara itu uji T atau yang menguji signifikan koefisien masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan ini 95%. Variabel bireal GFINY, CAR, ROA, CKPN, dan Revin signifikan berpengaruh terhadap variabel NPF. Adapun nilai adjust R-square sebesar 0,9005 menunjukkan bahwa 90,05% variabilitas NPF dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Yang untuk periode kedua itu model terpilih juga adalah model FEM, yaitu dengan nilai yang lebih kecil dari 0,05. Jadi bersama-sama koefisien regresi ini memiliki nilai yang signifikan berbeda dari 0 ya. Jadi menunjukkan variabel yang signifikan berpengaruh terhadap NPF pada tingkat kepercayaan 95. Jadi tadi kan kepercayaannya 95% yaitu Bireal, Vinta, CAR, ROA, CKPN, dan Revin. Adapun nilai adjust R-square-nya itu sebesar 0,4332. Jadi pada gambar 2 terdapat kerangka pemikiran penelitian. Ini pada model regresi data panel, yaitu dengan variabel makroekonomi atau yang eksternal yang terdiri dari IP, IPR, Bireal, dan juga EXR. Dan juga variabel spesifik bank atau internal yang terdiri dari GFINY, Vinta, CAR, ROA, CKPN, dan Revin. Dengan model 1 yaitu Desember tahun 2011 dan juga Juni 2016, yang model 2 itu Februari 2013 sampai Januari 2015. Pada gambar 3 terdapat profil NPS Bus per Juni 2016, dan pada tabel 1 ini adalah ada perbandingan hasil estimasi dengan pendekatan PLS, FEM, dan juga REM. Ya, jadi selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas dan juga uji heteroskedasitas. Berdasarkan uji multikolinearitas, kedua periode tersebut memiliki nilai korelasi di antara variabel independen yang relatif kecil, yaitu sebesar 0,75. Untuk model 1 ini nilai korelasinya berkisar antara 0,0012 dan 0,5710. Sementara untuk model 2 nilai korelasinya berkisar antara 0,0005 dan 0,6212. Di samping itu nilai varian inflation factor atau VIF untuk kedua periode tersebut masing-masing sebesar 3,99 dan 6,08 atau lebih kecil dari 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa di antara variabel bebas tidak terdapat korelasi yang kuat atau tidak terjadi multikolinearitas. Dari uji heteroskedasitas untuk model FEM baik pada model 1 maupun model 2 diperoleh nilai p-value yaitu probabilitas lebih besar daripada C2 sebesar 0,0000 yang menunjukkan bahwa estimasi model tersebut memiliki permasalahan heteroskedasitas. Agar terbebas dari permasalahan heteroskedasisitas tersebut, maka dipilih opsi robust pada saat regresi menggunakan pendekatan FEM sehingga diperoleh perbandingan hasil regresi FEM dan FEM robust terlihat pada tabel 2.
dengan tingkat kepercayaan 95%, maka variabel yang mempengaruhi NPF secara signifikan untuk model 1 yaitu GFINY, CKPN, dan juga Revin. Sementara untuk model 2 adalah CAER, ROA, CKPN, dan juga Revin. Ya, jadi IP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPF ya, sehingga tidak sesuai dengan hipotesis awal. Hasil estimasi ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu pada tahun 2014 yang menyimpulkan bahwa variabel IP berpengaruh negatif dan juga signifikan terhadap NPF. Variabel IPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPF sehingga tidak sesuai dengan hipotesis awal. Kemungkinan penyebabnya itu karena nilai IPR diambil dari hasil survei di beberapa kota yang belum cukup representatif mewakili sektor real, khususnya pedagang eceran yang menjadi nasabah pembiayaan perbankan syariah. Variabel bilateral tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPF karena ini menunjukkan bahwa perubahan pricing yang menjadi salah satu sumber risiko pembiayaan di perbankan syariah Indonesia dalam jangka pendek tidak terlalu dipengaruhi oleh suku bunga kebijakan bank sentral. Walaupun sangat sulit untuk terbebas dari pengaruh bunga, namun diperlukan transmisi dan waktu tertentu agar perubahan suku bunga kebijakan pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perubahan biaya dana maupun imbal hasil pembiayaan pada perbankan syariah. Variabel EXR juga tidak berpengaruh signifikan ya terhadap NPF karena pada penelitian sebelumnya pada tahun 2012 ini menunjukkan bahwa risiko pasar tidak terlalu mempengaruhi risiko pembiayaan perbankan syariah karena porsi pembiayaan dalam valuta asing di perbankan syariah yang relatif kecil, yaitu pada bulan Juni 2016 hanya mencapai 8,2 triliun atau 5,2% dari total pembiayaan. Variabel GFINY pada model 1 ini menunjukkan bahwa estimasi yang ditunjukkan yaitu hipotesis awalnya itu koefisien bertanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap NPF. Hasil estimasi ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu pada tahun 2009 dan juga tahun 2015 yang menunjukkan peningkatan jumlah pembiayaan akan menurunkan rasio NPF dan formulasi perhitungan rasio NPF itu sendiri, dan asumsi ini tidak ada penambahan pembiayaan masalah atau sebagai pembilang, maka peningkatan jumlah pembiayaan sebagai penyebut akan menurunkan rasio NPF. Jadi pada model 2 GFNI tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Nah, variabel Vinta tidak berpengaruh juga pada NPF baik model 1 maupun model 2 karena hasil estimasi tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tahun 2019 dan 2012 dan juga pada tahun 2010 yang menyimpulkan kalau konsentrasi aset bank berupa portofolio pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap NPF. Terus selanjutnya itu variabel CAR. Pada model 1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPF. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu ya atau sebelumnya yaitu pada tahun 2013 dan juga tahun 2012, 2010 dan 2015 karena BUS di Indonesia dengan volume bisnis yang besar umumnya memiliki rasio CAR yang relatif rendah yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan pemegang saham untuk melakukan penambahan modal. Namun pada model 2 CAR ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Ini karena bank yang tidak memiliki modal yang banyak sementara harus tetap memberikan return kepada nasabah penyimpan, mereka cenderung akan menurunkan standar dalam penyaluran pembiayaan pada akhirnya berpotensi meningkatkan rasio pembiayaan. Hubungan yang berbanding terbalik ini juga mengacu pada pandangan bahwa bagi bank yang mampu meningkatkan modalnya, maka bank harus meningkatkan kapabilitasnya, antara lain dengan SDM yang handal dan teknologi informasi yang mendukung aktivitas pembiayaan yang lebih baik sehingga risiko pembiayaan dapat terjaga dan tingkat yang rendah. Selanjutnya yaitu variabel ROA pada model 1 tidak berpengaruh juga ya pada NPF. Ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa profitabilitas yang kecil akan meningkatkan rasio pembiayaan di masa mendatang. Namun pada model 2 ROA berpengaruh pada perbankan syariah karena harus melakukan konsolidasi internal dan peningkatan efektivitas manajemen risiko pembiayaan khususnya bagi BUS yang memiliki rasio NPF yang tinggi. Permasalahan yang terjadi pada 5 BUS dengan rasio NPF yang tinggi disebabkan karena kelemahan penerapan manajemen risiko pembiayaan antara lain berupa konsentrasi yang terlalu tinggi
pada sektor tertentu atau debitur inti. Di samping itu juga harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh proses bisnis penyaluran pembiayaan serta memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Kedua, perbankan syariah harus menangani pembiayaan bermasalah, yaitu dengan mengidentifikasikan penagihan, restrukturisasi sampai dengan penghapus bukuan. Hal itu disebutkan untuk menemukan CKPN yang pada akhirnya diharapkan dapat menemukan rasio NPF. Ketiga yaitu walaupun fokus pada penanganan pembiayaan, Bank Syariah juga harus tetap upaya melakukan penyaluran pembiayaan secara lebih selektif. Pembiayaan harus tetap tumbuh dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan agar dapat menurunkan rasio NPF. Yang keempat yaitu perbankan syariah juga perlu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan sumber pendapatan selain dari aktivitas pembiayaan. Selain menurunkan biaya CKPN, peningkatan efisiensi juga dapat dilakukan dengan penurunan biaya dana dan meningkatkan fee-based income. Dengan demikian diharapkan rasio ROA dapat meningkat sehingga akhirnya akan menurunkan rasio NPF. Yang kelima yaitu perbankan syariah harus meningkatkan kapasitas permodalannya yang saat ini relatif rendah ya, karena rendahnya modal menyebabkan bus menjadi kurang leluasa untuk membuka kantor cabang. Ekspansi pembiayaan, mengembangkan infrastruktur, dan mengembangkan segmen layanan yang memiliki karakteristik yang lebih bervariasi. Yang selanjutnya yaitu implikasi manajerial. Jadi permasalahan di industri perbankan syariah ini bukan hanya pada industri maupun bus secara individual ya, tapi juga yang menjadi perhatian itu dari otoritas. Beberapa permasalahan di atas juga menjadi isu strategis yang telah diidentifikasikan oleh OJK, antara lain permasalahannya rendahnya efisiensi dan permodalan. Meningkatkan sumber pendapatan selain dari aktivitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan profitabilitas ROA dan meningkatkan kapasitas permodalan atau CAR. Di samping itu, otoritas perlu mengambil langkah-langkah yang lebih menyeluruh baik untuk pengembangan perbankan syariah secara umum maupun untuk menurunkan risiko pembiayaan secara khusus. Dengan melakukan sinergi dengan pemerintah dan stakeholder. Rekomendasi kebijakan manajemen risiko yaitu hasil estimasi dari analisis data dapat disimpulkan bahwa NPF perbankan syariah yang mencerminkan risiko pembiayaan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor internal daripada faktor eksternal ya. Dengan memperhatikan determinan yang secara signifikan mempengaruhi NPF, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh perbankan syariah. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan perbankan syariah, baik otoritas, pemerintah maupun stakeholder lainnya seharusnya memperkuat sinergi khususnya dalam menetapkan kebijakan. Hal ini sangat diperlukan agar kebijakan yang ditetapkan oleh setiap otoritas memiliki visi dan arah yang sama, menghasilkan dampak yang lebih signifikan terhadap pengembangan perbankan syariah serta tidak kontraproduktif satu sama lainnya. Kesimpulan hasil pengolahan dan analisis data panel serta pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa determinan risiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia yang signifikan adalah faktor internal bank. Hasil ini dikonfirmasi oleh penelitian Setiawan dan Putri yang menyimpulkan bahwa non-performing finance atau NPF perbankan syariah di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh permasalahan manajemen internal bank daripada faktor eksternal. Dalam kondisi secara umum, sebagaimana model pertama, yaitu rasio NPF atau non-performing finance perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, yaitu variabel GFINY atau pertumbuhan pembiayaan tahunan, CKPN, rasio kecukupan percadangan, dan REVIN, yaitu rasio pada sektor real estate. Sedangkan faktor eksternal yaitu variabel IP, Industrial Production Index, IPR, yaitu indeks penjualan real, BREAL yaitu BI rate dan inflasi, dan EXR nilai tukar rupiah terhadap US dollar tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF non-performing finance. Sementara itu, dalam kondisi kinerja perekonomian sedang menurun sebagaimana model kedua, perkembangan rasio NPF juga dipengaruhi faktor internal namun dengan beberapa variabel yang berbeda dengan model 1. Pada model ini, rasio NPF atau non-performing finance dipengaruhi secara signifikan oleh variabel CAR atau rasio kecukupan modal, ROA, return on asset, CKPN atau rasio kecukupan percadangan, dan REVIN yaitu rasio pada sektor real estate. Sementara itu, pada model ini variabel GFINY atau pertumbuhan pembiayaan tahunan tidak berpengaruh signifikan terhadap
NPF atau Non-Performing Finance. Berdasarkan determinan risiko pembiayaan yang berhasil diidentifikasi, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah, yaitu yang pertama, melakukan konsolidasi internal dan peningkatan efektivitas manajemen risiko pembiayaan. Yang kedua, fokus pada penanganan pembiayaan bermasalah dalam rangka mengurangi percadangan atau CKPM. Yang ketiga, tetap berupaya melakukan penyaluran pembiayaan atau GFINY secara selektif dengan memperhatikan konsentrasi pada sektor-sektor yang beresiko tinggi, khususnya sektor real estate. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan sumber pendapatan selain dari aktivitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan profitabilitas atau ROA. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kapasitas permodalan atau CAR. Di samping itu, otoritas terkait perlu mengambil langkah-langkah yang lebih menyeluruh baik untuk perkembangan perbankan syariah secara umum maupun untuk menurunkan risiko pembiayaan secara khusus dengan melakukan sinergi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Saran, sebagaimana pengembangan dari penelitian ini, selanjutnya diperlukan penelitian berupa studi kasus terhadap bank secara individual menggunakan data primer. Penelitian tersebut memungkinkan untuk dapat menggunakan variabel lain yang lebih sesuai dengan karakteristik bank yang bersangkutan sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat secara langsung diimplementasikan.